Videonya dua ya. Yang pertama Satu kita aja ngebahas videonya, satu aja. sekali gitu, langsung. Yang ini aja. Berapa menit? 18, 20 terserah, yang penting ada satu aja. Hah, maksudnya? Satu satu video kita ngebahas 4 soal ini. Yang ngejelasin kan linknya di LMS tuh ada dua. Link soal link video satu sama link video dua. Itu kayaknya kayak kan waktu itu 2 soal. Mungkin sekarang 4 soal. Tapi kelompoknya Rizky cuma satu video kok. Oh iya, Kelompoknya Putri. oke ya udah. Hmm, Jadi nggak perlu didiskusin. nggak usah. Satu aja. Nggak usah kali ya, males. Lapar udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nomor 4 ya. Aku nomor berapa nih? Oh, nomor berapa, Mik? Aing Abang nomor nomor satu. berapa? Aing nomor satu kan. Arik ketahu. Mik, Mik, Mik Mik, nomor nomor berapa, berapa, Mik? Mik? Gua mau bebas. Gua Ya udah aku bebas aja nomor gitu. satu. Nomor 2, Mik, nomor 2. Gua nomor 3. Lu nomor 3 deh, gua nomor 2. Ya udah. Kok ini nggak bisa Oke, ngegeser ya Mik. anjing? Oh iya bisa. Ini nggak dibaca soalnya gitu. Dibaca T suhu ketika T 0 menit. Ini deg-degan ya. Dibaca aja soalnya. Ya udah. Di HP Nggak dibaca pakai Mik. soalnya. Oh di HP dibaca soalnya. Hmm. Asik, ramah. Anjir. Rifki Ke kedua. belakang itu pendek apa disisir ke Wait, belakang, Mik? wait. Hah? Itu botak apa Pendek disisir apa ke belakang? disisir ke belakang? Ma nggak botak ya ini? Oh iya, di ke belakang gitu. Oh, pakai pomade. Enggak, di Ya kedepanin perkenalan tuh. dulu. Kayak Oh, lu muklis. cukur, Mik, sumpah. Itu beneran cukur. Iya, Udah ya, Kayak ini itu. kan udah di record ya. Oh iya udah. Ya udah Iya udah. ketua Ayo pembukaan. mulai aja yuk. Oke. Satu, udah kan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok kelompok saya. Kelompok berapa sih kita? Kelompok dua. Kelompok saya. Ulang-ulang deh. Ini soalnya dibaca, ABCD-nya juga dibaca. Soalnya aja ABCD nggak usah. Dibaca. Tapi pas Tapi mau ngejawab, Nge-like, kan Rik. baca soal nih. Ya. Terus baca soal A, soal B, soal C, soal D gitu. Heeh. Tapi sambil dijawab. Oh iya, iya ngerti. Iya. Ulang nggak? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari jawaban yang sudah kami diskusikan. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Emarik Zakwan dengan NIM 120 122 0065 selaku ketua kelompok. nama saya Ridho Herliansyah dengan NIM 120 122 0807. Nama saya Muhammad Faza Fitrio dengan NIM 120 122 0328. Selanjutnya perkenalkan saya Mikael Vera dengan NIM 120 122 0231. Selanjutnya, kita menjelaskan dulu dari nomor satu. Nomor satu, nomor satu akan dijelaskan oleh Muhammad Faza Fitrio. Kepada Faza Fitrio, saya persilakan. Soal yang pertama, suatu hari ibu membuatkan secangkir kopi untuk ayah. Saat itu, ibu menyeduh kopi dengan air panas bertemperatur 80 derajat Celcius. Kondisi malam itu, suhu ruangan bertemperatur 20 derajat
Celcius. Setelah menunggu selama 2 menit, temperatur kopi turun menjadi 60 derajat Celcius. A. Tentukan persamaan persamaan diferensial linear order 1. Persamaan diferensial linear order 1. Eh, Suhu T ketika 0 menit sama dengan 80 derajat Celcius. Suhu T ketika 2 menit sama dengan 60 derajat Celcius. Tm sama dengan 20 derajat Celcius. A. Persamaan diferensial linear order 1. dt per dt sama dengan negatif K kali T negatif K kali negatif Tm. dt per dt sama dengan negatif K kali T negatif K kali negatif 20. dt per T negatif 20 sama dengan negatif K kali dt. Ln kali T, ln kali negatif 20 sama dengan negatif KT plus C. T negatif 20 sama dengan E pangkat negatif KT plus C. T sama dengan 20 plus E pangkat negatif KT plus C. B. Tentukan persamaan temperatur kopi pada waktu ke negatif T. B. Suhu T ketika 0 menit sama dengan 80 derajat Celcius. 80 sama dengan 20 plus E pangkat negatif K kali 0 kali E. 60 sama dengan E pangkat C. T kali T, T kali 2 sama dengan 60 derajat Celcius. 60 sama dengan 20 tambah E pangkat negatif K kali 2 kali E pangkat C. 40 sama dengan pangkat negatif 2K kali 60. 40 per 60 sama dengan E pangkat negatif 2K. Ln kali 40 per 60 sama dengan negatif 2K. K sama dengan negatif setengah kali ln kali 40 per 60. T kali T sama dengan 20 ditambah 60 kali E pangkat setengah ln kali 40 per 60 kali T. C. Tentukan temperatur kopi setelah didiamkan selama 10 menit. Ketika suhu T sama dengan 10 sama T sama dengan 10 sama dengan 20 plus 60 kali E pangkat setengah ln kali 40 per 60 plus 10 sama dengan 28,1 derajat Celcius. D. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan suhu kopi menjadi 30 derajat Celcius. Ketika suhu T ketika 7 menit sama dengan 30 derajat Celcius. 30 sama dengan 20 ditambah 60 kali E pangkat min 0,2 T. 10 sama dengan 60 kali E pangkat negatif 0,2 T. 1 per 6 sama dengan E pangkat negatif 0,2 T. 0,2 T sama dengan ln 6. T sama dengan ln 6 per 0,2 sama dengan 8,95 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 itu QD-nya sama dengan minus Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y tambah 4T tambah 6. Dan untuk QS-nya sama dengan 2Y ditambah 5T ditambah 5. Untuk Y ketika 0 itu sama dengan 100 dan ketika Y aksen 0 itu sama dengan 0. Tentukan fungsi harga YT pada waktu ke T. Nah, kita pakai rumus QD sama dengan QS.
Maka didapatkanlah persamaan min Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y ditambah 4T ditambah 6 sama dengan 2Y ditambah 5T ditambah 5. Pada sisi kanan dipindahkan ke sisi kiri sehingga didapatkanlah min Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 3Y dikurangi T ditambah 1. Kemudian supaya di depan tidak sama dengan negatif, maka semua dikalikan dengan negatif sehingga didapatkan hasil Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3Y ditambah T dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian T kurang 1 ini dipindahkan ke bagian kanan karena itu sebagai konstanta. Sehingga didapatkan hasil Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan negatif T ditambah 1. Nah, untuk persamaan kuadratnya didapatkanlah R kuadrat dikurang 2R dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah hasil R kurang 3 R plus 1. R1-nya 3 dan R2-nya min 1. Sehingga untuk YH didapatkanlah hasil C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat negatif T. Dan untuk YP-nya itu adalah AT ditambah dengan B. Dan untuk Y aksen P itu sama dengan A dan Y double aksen P itu sama dengan 0. Kemudian dimasukkan lagi ke persamaan awal yaitu Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3 sama dengan negatif T plus 1. Nah, sehingga Y double aksennya 0 dimasukkan 0 ditambah Y aksennya itu 2A. Y aksennya itu A sehingga 2 dikali A kan 2A. Kemudian untuk Y-nya saja itu AT ditambah B. Sehingga dikalikan dengan 3 yaitu 3AT dikurangi dengan 3B. Sama dengan negatif T plus 1. Kemudian kita samakan yang AT dengan yang T dengan yang T dan yang konstanta dengan yang konstanta. Untuk yang T didapatkanlah hasil negatif 3A sama dengan negatif 1. Kemudian A didapatkan hasil sama dengan 1/3. Kemudian untuk mencari B kita didapatkan hasil 2A 2A min 3B sama dengan 1. Kemudian A dimasukkanlah hasil 1/3. Dan 2 kali dengan min 2 dikalikan dengan 1/3 itu didapatkanlah hasil min 2/3. Dan min 2/3 dipindahkan ke samping itu ditambahkan dengan 1 yaitu 3/3 dapatkan hasil 5/3. Setelah itu min 3B sama dengan 5/3 dapatkan hasil B sama dengan min 5/9. Setelah itu masukkan ke persamaan YT yaitu YH ditambahkan dengan YP. Setelah itu didapatkan hasil segini dan kita turunkan sekali yaitu dapatkan hasil segini. Dan untuk mencari C1 dan C2 kita menggunakan Y0 dan Y aksen 0. Sehingga pada Y0 didapatkanlah hasil 895 sama dengan 9C1 ditambah 9C2. Kemudian untuk hasil Y aksen 0 kita dapatkanlah hasil 1 sama dengan 9C1 dikurang 3C2. Nah, untuk mencari hasil dari C1 dan C2 kita menggunakan eliminasi dari Y0 dan Y aksen 0. Sehingga saat kita menggunakan eliminasi kita dapat C2 itu sama dengan 74,5 dan C1 itu sama dengan 24,9. Sehingga untuk YT itu hasilnya 24,9 E pangkat 3T ditambah 74,5 E pangkat negatif T dikurangi 1/3 T ditambahkan dengan 5/9. Untuk B itu ditanyanya itu tentukan harga barang setelah 1,4 tahun. 1/4 tahun. Di mana kita menggunakan rumus YT yaitu Y tapi T-nya itu 1/4. Y 1/4 sama dengan 24,9 E pangkat 3/4 ditambah 74,5 E pangkat negatif 1/4 dikurangi 1/12 ditambah 5/9 sehingga dapatkanlah hasil harganya itu negatif 5,34. Kemudian C, tentukan QD setelah 1/4 tahun. Nah, QD ini kita menggunakan Y aksen dan Y double aksen dan masukkan ke persamaan QD. Pada Y biasa kita mendapatkan min 5,34. Untuk Y aksen 1/4 kita dapat hasil 215,86. Dan untuk Y double aksen kita dapatkanlah hasil
416,38. Sehingga pada permintaan QD itu kita dapat hasil sekitar negatif 4,35. Dan pada QS nomor bagian D juga kita dapat negatif 4,4, di mana saya mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada permintaan dan tidak ada supply sehingga harganya juga tidak ada. Dan kenapa negatif? Karena harga dari awalnya sudah turun, yaitu dari 100 ke negatif 5,34. Boleh selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Mikel. Kepada Mikel saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Pada soal kita bisa sama-sama diketahui L sama dengan 1H, R sama dengan 40 ohm, C sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min min 3F, ET sama dengan 3E pangkat 4T. Lalu yang pertama yang akan kita cari yaitu tentukan persamaan muatan listrik YT pada waktu ke T. Langkah awal yaitu kita mendapatkan LY double aksen ditambah RY aksen ditambah 1 EY sama dengan ET. Lalu Y double aksen tambah 40 Y aksen ditambah 1/2 kali 5 kali 10 pangkat min 3Y sama dengan 3E pangkat 4T. Didapatkan Y double aksen tambah 40 Y aksen tambah 400 Y sama dengan 3E 4 pangkat 4T. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan yaitu R kuadrat ditambah 40R tambah 400 sama dengan 0. Didapatkan R tambah 20 kuadrat sama dengan 0. Dan R1 R2-nya sama dengan negatif 20. Lalu kita mencari YH yaitu C1 tambah C2T kali E pangkat min 20T. Dan YP-nya kita mendapat E pangkat 4T. Y aksen P-nya 4AE pangkat 4T dan Y double aksennya 16AE pangkat 4T. Selanjutnya 16AE pangkat 4T ditambah 40 kali 4AE pangkat 4T tambah 400AE pangkat 4T sama dengan 3E pangkat 4T. Lalu 16AE pangkat 4T tambah 160 AE pangkat 4T ditambah 400 AE pangkat 4T sama dengan 3E pangkat 4T. Dan didapatkan hasil A-nya yaitu 3/576. Lalu YP-nya 3/576 E pangkat 4T. Dan dari situ kita bisa mengetahui YT-nya yaitu C1 tambah C2T dikali E pangkat min 20T ditambah 3/576 E pangkat 4T. Dan Y aksen T-nya yang sama-sama kita ketahui yaitu min 20 dikali C1 tambah C2T dikali E pangkat min 20T dan C2E pangkat min 20T ditambah 3/144 E pangkat 4T. Dan selanjutnya kita mencari Y ketika 0 sama dengan 0. Dan C1 tambah 0 dikali 1 ditambah 3/576 dikali 1 sama dengan 0. C1 tambah 3/576 sama dengan 0 dan C1-nya yaitu negatif 3/576. Selanjutnya Y aksen ketika 0 sama yaitu 0. Min 20 C1 tambah 0 dikali 1 tambah C2 kali 1 tambah 3/144 dikali 1 sama dengan 0. Negatif 20 C1 tambah C2 sama dengan negatif 3/144. Negatif 20 dikali negatif 3/576 ditambah C2 sama dengan negatif 3/144 dan didapatkan C2 sebesar min 1/8. Dan YT-nya kita dapat min 3/576 dikurang 1/8T dikali E pangkat min 20T ditambah 3/576 E pangkat 4T. Selanjutnya kita mencari yang B
yaitu tentukan besar muatan listrik setelah 2 jam. Jadi pada saat T sama dengan 2, Y ketika 2 sama dengan negatif 3/576 dikurang 2/8 E pangkat min 20 kali 2 ditambah 3/576 E pangkat 4 kali 2. Didapat yaitu 15,5. Selanjutnya kita mencari yang C. Tentukan persamaan arus listrik Y aksen T pada waktu ke T. Terutama kita mencari Y ketika T yaitu negatif 3/576 dikurang 1/8 T E pangkat min 20 T ditambah 3/576 E pangkat 4 T. Setelah itu kita dapatkan Y aksen T-nya negatif 1/8 E pangkat min 20 T ditambah 20 dikali 3/576 tambah 1/8 T dikali E negatif pangkat negatif 20 T tambah 12/576 E pangkat 4 T. Dan yang terakhir, kita disuruh menentukan besar arus listrik yang mengalir setelah 1 jam. Pada saat T sama dengan 1, Y aksen T sama dengan 1 yaitu negatif 1/8 E pangkat min 20 ditambah 20 dikali 3/576 tambah 1/8 dikali E pangkat min 20 ditambah 12/576 E pangkat 4. Maka hasil dari T sama dengan 1 yaitu 1,14A. Selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh Muhammad Ridho Herliansyah. Pada nomor 4 diketahui panjang suatu tali bandul yaitu 4 meter dan gaya gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan mula-mula bandul diberikan simpangan sudut awal sebesar Y0 yaitu 6 radian dan kecepatan sudut awal Y aksen 0 sama dengan 5 radian per second. Pada soal A yaitu tentukan besar simpangan sudut bandul YT pada waktu ke T. Pertama-tama kita cari pergerakan bandul Y double aksen tambah G per L dikali Y sama dengan 0. Maka Y double aksen tambah 10/4 Y sama dengan 0. Lalu persamaan karakteristik R kuadrat tambah 10/4 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan negatif 10/4. Maka R1 dan R2-nya didapatkan plus minus akar 10/4 I. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1 cos akar 10/4 T ditambah C2 sin akar 10/4 T. Ya, aksennya itu sama dengan negatif C1 akar 10/4 sin akar 10/4 T ditambah C2 akar 10/4 cos akar 10/4 T. Ya, Y0 sama dengan 6. Maka C1 cos akar 10/4 theta ditambah C2 sin akar 10/4 theta sama dengan 6. C1 tambah 0 sama dengan 6. Maka C1-nya sama dengan 6. Y aksen 0 sama dengan 5. Maka negatif C1 akar 10/4 sin akar 10/4 theta ditambah C2 akar 10/4 cos akar 10/4 theta sama dengan 5. 0 ditambah C2 akar 10/4 sama dengan 5. Maka C2 sama dengan 5 akar 4 per akar 10. Pada soal yang maka besar simpangan sudut bandul YT pada waktu ke T yaitu sebesar 6 cos akar 10/4 T ditambah 5 akar 4 per 10 sin akar 10/4 T. Pada soal B yaitu berapakah simpangan sudut terbesar atau Ymax dari sumbu vertikal atau titik kesetimbangan. Ymax tercapai saat Y aksen T sama dengan 0. Maka negatif 6 akar 10/4 sin akar 10/4 T ditambah 5 dikali cos akar 10/4 T sama dengan 0 dibagi cos akar 10/4 T. Maka didapatkan hasilnya negatif 6 akar 10/4 tan akar 10/4 T ditambah 5 sama dengan 0. 5 dipindah ruas maka jadinya negatif 6 akar 10/4 tan akar 10/4 T sama dengan negatif 5. Setelah itu tan akar 10/4 T sama dengan 5 akar 4 per 6 akar 10 sama dengan
akar 10 per 4T sama dengan tan inverse 5 akar 4 per 6 akar 10. Maka didapatkan hasilnya akar 10 per 4T sama dengan 1,71. T sama dengan 1,71 akar 4 per 10 sama dengan 1,08. Sehingga Y max-nya yaitu 6 cos akar 10 per 4 dikali 1,08 ditambah 5 akar 4 per 10 sin akar 10 per 4 dikali 1,71 sama dengan 9,24. Pada soal yang C, kapan pertama kali posisi bandul melewati garis vertikal atau titik kesetimbangan YT sama dengan 0? Posisi bandul pada titik kesetimbangan YT sama dengan 0, 6 cos 10 akar 10 per 4T ditambah 5 akar 4 per akar 10 sin akar 10 per 4T sama dengan 0 dibagi cos akar 10 per 4T. Maka didapatkan hasilnya tan akar 10 per 4T sama dengan yang 6 ditambah 5 akar 4 per 10 pindah ruas sama dengan negatif 0,75. Akar 10 per 4T sama dengan tan inverse negatif 0,75 yaitu negatif 1,07. Maka T sama dengan negatif 1,07 akar 4 per akar 10 sama dengan negatif 0,676. Pada yang D yang ditanyakan yaitu berapa kecepatan sudut Y aksen T dari bandul ketika posisinya berada di titik kesetimbangan. Maka Y aksen sama dengan Y aksen dikali negatif 0,676 sama dengan negatif 6 akar 10 per 4 sin negatif 10 per 4 dikali negatif 0,676 ditambah 5 cos akar 10 per 4 dikali negatif 0,676. Maka hasilnya didapatkan